Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama saya Afisa Rafiah. Di video kali ini saya masih ngebahas tentang seputaran materi TIU, tes intelijensi umum. Tapi di sini di video kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang filling slot atau kaidah pencacahan. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materinya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, bisa diaktifkan tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di video bermanfaat yang lainnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke materinya. Oke teman-teman, di sini untuk lebih paham lagi, di sini ada contoh soal. Ica mempunyai 3 baju berwarna ungu, coklat, dan kuning. Ia juga memiliki 2 buah rok berwarna hitam dan putih yang berbeda. Ada berapa cara pasang baju dan rok yang dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda? Oke, teman-teman, dari soal ini kita analisa. Kita jabarkan satu-satu. Di situ terdiri dari 3 baju dan 2 buah rok berwarna yang berbeda. Oke, kita analisa. Di situ bajunya ada berwarna ungu, coklat, dan kuning. Itu saya singkat ya, teman-teman. Dan roknya itu ada berwarna hitam dan putih, maka bisa dipasangkan. Baju ungu bisa dipasangkan dengan rok hitam dan putih. Baju warna coklat bisa dipasangkan juga dengan warna hitam dan putih. Baju kuning bisa dipasangkan dengan warna hitam dan putih. Jadi, kalau bisa diambil kesimpulannya, untuk 3 baju dan 2 rok berwarna yang berbeda, maka bisa digunakan dengan 6 cara. Oke, paham ya teman-teman? Tapi untuk cara ini sangat tidak efisien sekali, karena ini di soal itu masih enak ya, ada 2 objek sedikit. Nanti kalau misalkan ada 3 objek, 4 objek, 5 objek, atau angkanya lebih gede, itu susah dan buang-buang waktu. Maka caranya adalah dengan menggunakan filling slot, yaitu karena di situ di soalnya ada 2 objek, maka kita buat tabel 2, yaitu baju dan celana. Bajunya ada berapa? Ada 3, kita tulis 3. Dan celananya di situ, roknya di situ ada 2. Maka tulis 2. Jadi tinggal dikalikan saja. 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Nah, hasilnya sama ya teman-teman, sama yang manual tadi, sama-sama 6. Gampang ya teman-teman? Oke teman-teman, sekarang agar lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Yanti mempunyai 4 baju, 3 celana, 2 topi. Tentukan berapa cara Yanti dapat memakainya. Oke, kita bentuk 3 tabel ya teman-teman, karena objeknya ada 3. Yang pertama baju, yang kedua kolom celana, dan yang ketiga kolom topi. Bajunya ada berapa? Ada 4 di situ, makanya kita isi dengan angka 4. Kemudian celananya di soal ada 3, kita tulis 3, dan topinya ada 2. Maka ketika sudah seperti ini, tinggal kita kalikan saja, yaitu 4 dikali 3 dikali 2. Jawabannya adalah 24 cara, yaitu yang jawaban yang benar adalah yang A. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Banyaknya bilangan genap yang terdiri dari 3 angka yang berlainan disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah. Oke, di situ kita lihat di soal terdiri dari 3 angka yang berlainan. Berarti maksudnya di sini ada 3 objek. Makanya kita bentuk 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. 3 angka, maksudnya di sini adalah kalau kita pikir pakai logika berarti terdiri dari angka ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, paham ya teman-teman? Dan kita lihat lagi di soal yang ditanyakan adalah bilangan genap. Bilangan genap dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah
ada 3 angka, yaitu angka 2, 4, dan 6. Makanya kita tulis di situ angka 3. Karena jumlahnya 3, angka yang genap. Dan kenapa kok ditulis di kolom terakhir bukan di kolom pertama? Karena yang menentukan angka itu genap atau ganjil itu di angka paling terakhir ya teman-teman, bukan di angka yang awal. Dan untuk kolom berikutnya kita isi dengan 5 angka. Kenapa kok 5 angka? Karena di situ jumlah angkanya ada 6 dan sudah terpakai 1 angka. Dan pertanyaan di soal itu adalah 3 angka yang berlainan. Berarti tidak boleh ada angka yang sama. Maka 6 dikurangi 1 sama dengan 5 dan kolom berikutnya juga dikurangi 1. 5 dikurangi 1 jadi 4. Nah, kalau udah seperti ini tinggal dikalikan saja. 5 dikali 4 dikali 3. Jawabannya adalah 60 cara. Jadi, jawaban yang benar adalah yang B. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini? Jadi, teman-teman harus pinter-pinternya baca soal, analisa soal. Jadi, ada beberapa soal yang pakai persyaratan khusus, seperti contoh ini tadi. Oke? Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tentukan banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka yang disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan syarat angka boleh berulang. Oke, kita lihat di soal dengan syarat angka boleh berulang. Dan di soal terdiri dari 3 angka, berarti terdiri dari 3 objek, makanya kita buat 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. 3 angka di sini berarti terdiri dari angka ratusan, puluhan, dan satuan. Dan balik lagi ke soal, yang ditanyakan adalah banyaknya bilangan ganjil dari kelima angka ini. Yaitu ada angka 1, 3, dan 5. Maka jumlah bilangan ganjil dari kelima angka itu ada 3 angka. Makanya di situ kita tulis angka 3. Nggak perlu saya jelaskan lagi ya teman-teman kenapa kok harus ditulis di kolom yang terakhir dulu gitu. Dan kolom yang kedua, karena di situ tertera syarat angka boleh berulang, maka kita tidak perlu kurangin 1 karena angkanya boleh sama atau boleh terulang. Makanya di situ saya tulis 5 karena jumlah angkanya adalah 5 dan kolom kedua juga saya tulis 5. Jadi kalau udah begini tinggal dikalikan 5 dikali 5 dikali 3. Maka jumlahnya adalah 75 cara. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Oke teman-teman, jadi saya ingetin sekali lagi, teman-teman harus pinter-pinternya baca soal. Apakah di situ ada syarat khusus ataukah enggak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di contoh soal yang keempat. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk ratusan lebih dari 300 dan berbeda. Banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah, oke, kita lihat di soal, dibentuk angka ratusan. Angka ratusan ini berarti terdiri dari 3 angka atau 3 objek. Makanya kita di sini bentuk 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga, yaitu terdiri dari angka ratusan, puluhan, dan satuan. Dan kita lihat di soal, di situ syaratnya adalah lebih dari 300 dan berbeda. Oke, di situ di soal terdiri dari 5 angka. Angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Angka lebih dari 300 berarti di atasnya 3. Berarti ada 3 angka, yaitu angka 3, 4, dan 5. Jumlahnya ada 3 angka, maka di situ kita tulis angka 3 pada kolom ratusan. Dan kemudian karena di soal di situ tertera angka berbeda, berarti angkanya tidak boleh berulang atau dipakai lagi. Karena dari kelima angka itu sudah terpakai 1, makanya 5 dikurangi 1. Makanya di angka puluhan itu diisi dengan angka 4.
Begitupun juga sebaliknya di angka satuan, karena sudah terpakai 2, maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi kalau sudah begini, tinggal kita kalikan. 3 kali 4 kali 3 sama dengan 36 cara. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini? Jika teman-teman ada yang tanya, loh Kak, kok kenapa itu angka ratusannya 3? Oke, teman-teman perhatikan lagi ya. Di situ ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Di soalnya itu tertera syarat lebih dari 300. Kalau teman-teman tulis angka 1 sama 2 diikutkan, itu nggak boleh ya teman-teman, karena angka 1, angka 2 sama angka 2 itu nilainya di bawah 300. Jadi tidak masuk persyaratan. Paham ya teman-teman sampai di sini? Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan banyaknya bilangan ribuan berbeda yang lebih dari 3.000 dan kurang dari 5.000. Oke. Kita lihat di soal, di situ dibentuk bilangan ribuan. Bilangan ribuan itu berarti terdiri dari 4 angka atau 4 objek. Makanya di sini kita bentuk 4 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Yaitu terdiri dari angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Balik lagi ke soal, syarat khususnya adalah bilangan ribuan berbeda yang lebih dari 3.000 dan kurang dari 5.000. Oke, kita lihat di angkanya di situ ada angka 5, ada 5 angka maksudnya. Di syarat khususnya itu angka yang lebih dari 3.000, berarti angka yang lebih dari 3.000 dan kurang dari 5.000. Berarti ada angka 3 dan 4. Kenapa kok 2 angka aja? Kenapa 5 nggak masuk? Karena kan di syarat khususnya kurang dari 5.000. Paham ya teman-teman? Jadi di situ karena ada jumlah angkanya ada 2, 3, dan 4, maka kita tulis di kolom ribuan adalah 2 angka. Dan kemudian di soal diketahui bilangan ribuan yang berbeda, berarti maksudnya angkanya yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi. Maka karena di soal tertulis 5 angka, maka 5 dikurangi 1 sama dengan 4, kemudian 4 dikurangi 1 lagi 3, 3 dikurangi 1 lagi sama dengan 2. Jadi kalau seperti ini tinggal kita kalikan saja. 2 kali 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 48 cara. Paham ya teman-teman sampai di sini? Jadi pada soal filling slot ini teman-teman, saya pertegas lagi, harus pinter-pinternya baca soal. Karena yang ditakutkan adalah ada persyaratan khusus. Karena kalau teman-teman nggak teliti dalam membaca soal, teman-teman akan kehilangan poin di nilai kalian. Karena sayang banget ya teman-teman, karena nilai poinnya cukup besar. Oke? Paham ya teman-teman sampai di sini? Oke teman-teman, di sini agar teman-teman lebih paham lagi tentang materi filling slot, di sini saya ada PR buat teman-teman atau latihan soal yang bisa teman-teman kerjain dan nanti jawabannya bisa ditulis atau dijawab di kolom komentar. Soalnya, banyaknya bilangan genap yang terdiri dari 4 angka yang berlainan disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah A. 120 buah, B. 180 buah, C. 240 buah, D. 300 buah, dan E. 360 buah. Oke, teman-teman nanti bisa jawab di kolom komentar. Dan jika ada teman-teman yang belum paham dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman juga bisa tanya di kolom komentar. Oke, sekian video dari saya kali ini ya teman-teman. Apabila ada saran, kritikan, atau masukan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.